Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi tugas yang ketiga, yaitu tentang membuat buku besar. Nah, di tugas ini saya mungkin akan mempersingkat waktu dikarenakan yang kemarin video saya yang kemarin itu terlalu over, yaitu 17 menit, karena jika dikurangkan akan berakibatkan kurang jelas. Maka dari itu saya kali ini akan mempersingkat atau mempercepat. Yang penting bisa dijelaskan dengan rinci lah gimana caranya akun ini dengan jelas lah intinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan buku besar. Di sini banyak ya akunnya, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresi peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, modal, price, pendapatan foto, indoor, dan yang lainnya. Masih banyak lagi. Nah, di sini dipisah dari hasil yang ini, dari ini semuanya dipisah, terus dijadikan ini nih, dipisah. Nah, dari dipisah jadikanlah satu akun, yaitu akun kas. Akun kas yang di sini berisikan tentang kas, yang artinya kas awal 9160 dimasukkanlah ke sini. Ini kas masuknya ke debit ya, kas. Nah, bisa dapat dari mana lagi, yaitu dari tugas yang kemarin. Nah, tugas yang ini tugas. Jadi semua yang berkaitan dengan kas dimasukkan semua ke akun buku besar, yaitu tentang kas, buku besar. Nih, kas semua. Pokok yang berkaitan dengan kas masuk ke sini. Ini kas. Nah, ini jelas. Nih, kas. Nah, kenapa 1 Juli nih? Contohnya 1 Juli ya. 1 Juli ini 9160. Kenapa bisa dapat segitu? Karena ambil dari sini kas di BNI, yaitu 9160. Nah, ini daftar saldo awal 1 Juli. Jadi kok misalnya contohnya di kas ini ada masuk 9160, berarti masukkan ke sini tanggal 1 Juli 9160. Nah, begitu juga dengan akun yang lain nih. Contohnya kayak ini nih, piutang usaha buat tanggal 1 Juli 1350. Nah, ini kan udah ada, berarti di sana awal-awal 1 Juli ditetapkan ini 1350. Nah, seterusnya ini yang dapat dari kreditnya ada 1350, terus debitnya ada 1750. Nah, itu dapatnya dari ini. Nah, dari ini yang kemarin kita kerjakan. Nah, ini dari hasil ini. Nah, dimasukkanlah ke sini, dipisah, berarti dipisah terus dijadikan satu akun, yaitu misalnya piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, dipisah. Nah, terus saya ingin menjelaskan lagi. Nah, ini kenapa? Ini jadi kok misalnya ini kan 9160. Terus ada 1 Juli lagi, 1 Juli 2500. Nah, kenapa bisa dapatnya 1660? Itu dapat dari pertambahan. Debit ke debit berarti menandakan akan ditambah. Nah, 11.660 itu ditambahkan dari 9.160 dan 2.500. Nah, jika masuk ke kredit artinya dikurang, jadi 11.660 dikurang 1.600, hasilnya 10.060. Begitu juga jika ada akun kredit yang masuk ke sini, di kas ini, berarti pengurangan, dikurang berarti dari 10.060 dikurang 3.360, hasilnya 670. Begitu semua sampai ke bawah. Nah, semua akun juga begitu, dari piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan di muka. Nah, ini ada yang kosong, memang ada kosong, pada dasarnya memang tidak ada.
Contohnya gini kan, enggak ada. Nah, di sini enggak ada dan di sini juga enggak ada. Nah, kalau enggak ada, enggak apa-apa, ditulis saja. Tulis saja, terus tapi dikosongkan dengan syarat dikosongkan, jangan diisi. Jangan diisi. Nah, ini semuanya. Nah, oke. Dari semuanya gitu terus. Nah, pokoknya semua yang ada di sini dibuatkan menjadi dipisah-pisahkan. Jadikan suatu tabel, yaitu atau akun-akun, bisa dikatakan gitu. Kayak contohnya kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa kendaraan, beban-beban. Nah, beban-beban juga ini dipisah. Jangan ada disama-samakan. Jangan ada, dalam arti jangan jadikan satu. Nah, dipisah seperti ini. Seperti ini pula. Nah, seperti ini. Ini kan dipisah nih, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban iklan, beban operasional, semuanya dipisah. Nah, semuanya dipisah. Nah, semua dipisah. Nah, dari ini terus lanjut. Kalau udah semuanya dipisah dan dimasukkan ke sini, ditambah dengan hasil yang kemarin, yang ini udah selesai semua, udah masuk, berarti lanjut ke daftar saldo 31 Juli. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapat dari mana? Kas BNI, piutang usaha, kayak kasnya 12.885, terus 2.850, 920. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari hasil ini. Nah, ini 12.085. Nah, 85 dapatnya dari itu. Nah, ini ya dapat dari kas tadi, dari pembukuan. Nah, begitu pula dengan piutang usaha, perlengkapan, peralatan kantor. Nah, masuk ke sini semua. Nah, masuk ke sini, oke. Nah, oke. Nah, di sini kenapa kalau misalnya sama ya, kalau misalnya itu masuk ke debit. Kalau misalnya seperti ini, di sininya masuk ke, misal contohnya ke utang usaha, yaitu dari awal memang masuk di kredit karena kan banyak mengeluarkan, berarti utang usaha. Banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, yang harus kasih, artinya kas kita harus kita berikan, harus kita kasih untuk beli baik itu perlengkapan, peralatan, sebagai macam yang lain-lain. Nah, ini masuk ke kredit, yang artinya juga di sini. Nah, nih tunggu. Jadi piutang usaha ya, piutang. Nah, bukan piutang usaha, utang usaha maksudnya. Utang usaha. Nah, ini utang usaha 9.750. Nah, ini masuk ke sini. Begitu pula yang lain. Kalau hasilnya dari sini, dari buku besarnya itu ke debit, berarti di sini juga harus masuk ke debit. Begitu pula yang ke kredit. Jika di sini kredit nih, masuk nih kredit, ini awalnya kredit, maka di sini juga akan kredit. Ini akan kredit juga. Nah, dari hasil yang tadi kita udah selesai ini, sudah kita buat dari awal, ini bisa dapat dari bisa kita salin dari sini nih, dapat dari sini, terus akun-akun itu dapat, baru kita pindahkan ke sini. Ini hasilnya. Mulai lagi. Total ini kita dapat totalnya 37.800 itu kita dapatkan dari, kita tambah 12.085 ditambah 2.850 ditambah 920 ditambah 5.000 ditambah, pokoknya debit ini ditambah semua, di tabel ini double debit ini tambah, dapat hasilnya 37.800. Begitu pula dengan kredit ini kita tambah 575, 48.000, 12.500 kita tambah, dapatlah hasilnya 37.800.
Nah, itu akan menandakan kita balance. Berarti penghitungan kita dari kemarin dan hari ini itu benar. Nih, itu benar. Berarti kita balance. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang kurang ataupun itu mohon dimaafkan. Nah, di sini saya hanya mempersingkat waktu karena kemarin saya over waktu, karena memang kalau misalnya saya kurang agak dikurangi penjelasannya malah akan lebih ribet atau sulit dipahami. Nah, maka dari itu yang ini agak saya persingkat dan saya akan lebih jelas. Karena memang di sini mudah sekali untuk mengerjakannya, cuman ini harus teliti karena memang pada dasarnya kalau salah satu kita salah menghitung, otomatis yang bawah juga akan salah. Maka dari itu semuanya dari awal sampai akhir itu harus kita benar-benar teliti untuk menghitung. Nah, baik, saya Muhammad Aisyah Putra, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.